Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Saya Patron Lubis dengan NIM C0C02025, Prodi D3 Akuntansi, ingin mempresentasikan hasil dari tugas individu saya. Berjudul Penyusunan Anggaran Penjualan. Menurut Tendi Haruman dan Sri Hayu 2007, anggaran penjualan adalah budget yang direncanakan secara lebih terperinci penjualan perusahaan selama periode yang akan datang, yang di dalamnya meliputi rencana tentang jenis atau kualitas barang yang akan dijual, jumlah atau kuantitas, harga barang, waktu penjualan, serta tempat penjualannya. Ada beberapa definisi dari anggaran penjualan, diantaranya yaitu 1. Anggaran yang menerangkan secara terperinci dan teliti tentang penjualan perusahaan di masa datang, di mana di dalamnya ada rencana tentang jenis barang, jumlah, harga, waktu, serta tempat penjualan barang. Kedua, anggaran jualan berarti anggaran hasil penjualan atau anggaran hasil proses menjual. Menjual atau sell berarti menyerahkan sesuatu kepada pembeli dengan harga tertentu dan pada saat tertentu. 3. Anggaran penjualan yaitu biaya-biaya yang diperlukan untuk menjual atau komisi penjualan, gaji staf penjualan, pengiklanan dan promosi penjualan, dan untuk mendistribusikan barang kepada konsumen, atau biaya pemrosesan, pesanan, penanganan, penyimpanan, dan pengiriman. Adapun tujuan utama dilakukannya perencanaan penjualan adalah sebagai berikut. 1. Mengurangi ketidakpastian tentang pendapatan di masa yang akan datang. Kedua, memasukkan kebijakan dan keputusan manajemen ke dalam proses perencanaan. 3. Memberikan informasi penting bagi pembentukan elemen lain dari rencana laba yang komprehensif. 4. Memudahkan pengendalian manajemen atas kegiatan penjualan yang dilakukan. 5. Dasar penugasan bagi personalia yang bertanggung jawab atas rencana penjualan. Fungsi anggaran. Secara umum, semua anggaran termasuk anggaran penjualan mempunyai 3 kegunaan pokok, yaitu sebagai pedoman kerja, sebagai alat pengkoordinasian kerja, dan sebagai alat pengawasan kerja yang membantu manajemen dalam mencapai tujuan perusahaan. Secara khusus, anggaran penjualan berguna sebagai dasar penyusunan semua anggaran dalam perusahaan. Sebab bagi perusahaan yang menghadapi pasar yang bersaing, anggaran penjualan harus disusun paling awal dari semua anggaran yang lain. Tujuan utama perusahaan adalah memperoleh keuntungan. Keuntungan akan diperoleh jika perusahaan menjual barang atau jasa dengan harga yang lebih tinggi dari harga pokoknya. Masalah-masalah utama yang dihadapi pada saat akan menjual suatu barang atau jasa, yakni pertama, barang atau jasa apa yang akan dijual. Kedua, melihat biaya-biaya apa saja yang perlu dikeluarkan agar barang dan jasa tersebut dapat dijual. Ketiga, melihat beberapa harga barang atau jasa agar mendatangkan keuntungan bagi perusahaan dan terjangkau oleh konsumen. Menurut sifatnya, cara untuk melakukan penaksiran-penaksiran tersebut dapat dibedakan menjadi 2, yaitu pertama, penaksiran yang bersifat kualitatif merupakan cara penaksiran yang menitik beratkan pada pendapatan seseorang. Cara penaksiran ini mempunyai kelemahan yang menonjol, yaitu bahwa pendapatan seseorang seringkali banyak diwarnai oleh hal-hal yang bersifat subjektif daripada bersifat objektif. 2. Penaksiran yang bersifat kuantitatif ialah cara penaksiran yang menitik beratkan pada perhitungan angka dengan menggunakan berbagai metode statistika. Cara penaksiran ini juga mempunyai kelemahan, yaitu adanya hal-hal yang tidak dapat diukur secara kuantitatif, misalnya selera konsumen, kebiasaan konsumen, tingkat pendidikan dan cara berpikir masyarakat, struktur masyarakat, dan sebagainya. Secara umum, terdapat beberapa metode yang dapat digunakan untuk menentukan harga jual. Yang pertama, metode harga pasar. Metode penetapan harga jual produk berdasarkan harga pasar ditentukan oleh mekanisme harga produk yang berlaku di pasar. Di dalam suatu industri tertentu, masyarakat telah mengetahui harga yang dianggap pantas untuk suatu jenis produk. Besarnya harga tersebut dipengaruhi oleh harga jual produk sejenis yang beredar sebelumnya. Maka dari itu perusahaan tidak dapat menetapkan harga sekehendak perusahaan. Nama perusahaan harus mengikuti harga pasar yang berlaku.
Dua, metode biaya plus. Penentuan harga jual produk dengan metode biaya plus didasarkan pada besarnya biaya yang dikeluarkan untuk menghasilkan produk tersebut, ditambah dengan suatu presentasi tertentu dari biaya tersebut. Presentasi penambahan tersebut merupakan laba atau laba kotor atau laba bersih yang diinginkan perusahaan. Penentuan besarnya laba yang diraih dipengaruhi oleh banyak hal, mulai dari perolehan laba tahun-tahun sebelumnya, laba rata-rata industri, dan pertumbuhan laba perusahaan. Simpulannya, anggaran penjualan merupakan budget yang direncanakan secara lebih terperinci tentang penjualan perusahaan selama periode yang akan datang, yang meliputi rencana tentang jenis atau kualitas barang, jumlah atau kuantitas, harga barang yang akan dijual, waktu penjualan serta tempat atau daerah penjualannya. Anggaran penjualan dibuat dengan tujuan untuk merencanakan tingkat penjualan tertentu pada periode yang akan datang dengan mempertimbangkan data tahun sebelumnya. Penyusunan anggaran penjualan dipengaruhi oleh faktor yaitu faktor internal dan eksternal. Faktor internal meliputi penjualan tahun-tahun sebelumnya, kebijakan perusahaan, kapasitas produksi, tenaga kerja, modal, dan fasilitas lainnya. Sementara faktor eksternal meliputi keadaan persaingan pasar, posisi persaingan dalam perusahaan dalam persaingan, demografi, elastisitas, permintaan, dan pengaruh kebijakan pemerintah. Penyusunan anggaran penjualan harus dibuat oleh penyusun perusahaan karena mempunyai kegunaan yang sangat penting seperti berfungsi sebagai pedoman kerja, alat perkoordinasian, serta sebagai alat pengawasan kerja yang membantu manajemen dalam mencapai tujuan perusahaan. Sekian hasil dari tugas presentasi saya, lebih kurangnya saya minta maaf. Saya akhiri, selamat pagi.